Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan drama monolog dengan judul Nasib Sial Seorang Badut. Nasib sial seorang badut. Naskah monolog karya Agus Nur. Musik riang mengawali pertunjukan. Musik pengiring atraksi badut atau musik sirkus. Bisa juga dangdutan atau musik pengiring topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul saat sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut, tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut. Bisa juga pada awal atraksi, ia memakai semacam topeng badut. Tapi nanti, saat ia mulai bicara, kemudian melepaskannya. Pertunjukan dimulai dengan atraksi badut itu. Akan menarik bila aktor menguasai atraksi-atraksi badut, seperti memainkan tiga bola, memainkan balon, ataupun memainkan hula hoop. Sementara musik membangun suasana riang, badut itu melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Gerakan-gerakan yang dimaksudkan untuk mengundang tawa. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tidak menarik oleh hadirin di sana. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan mudah marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 siang. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, aksi yang dibuat oleh teman saya tersebut mengundang reaksi dari masyarakat sekitar. Orang-orang langsung berbondong menghampiri dia dan berkata, "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak kepadanya, "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh, dasar kafir." Tapi dengan tenang teman saya menjawab, "Duh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba pikir. Saya tadi mengumandangkan azan jam 4 pagi, tapi kalian tidak datang dan tidak melaksanakan sholat subuh di masjid. Coba kalian pikir, siapa yang kafir dan siapa yang aneh?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda pendapat menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan sebagai kepentingan untuk kekuasaan semata. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya presiden. Kalau anaknya gubernur, anaknya jadi gubernur juga. Sudahlah, jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang
Pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Terdiam saat musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak, menatap ke satu arah. Seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri, agak gugup lalu mendekati. Aduh, aku gak menyangka kamu akan datang. Silakan, maaf ya berantakan. Menyodorkan kursi panjang yang biasa ada di warung. Duduklah. Mau minum apa kamu? Atau mau makan? Makanan di antara barang-barangnya sudah berantakan. Tapi ia tidak menemukan makanan apapun. Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Lalu sang badut bicara kepada penonton. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersinggung Jack begitu dong. Badut juga sama seperti manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik gak pacar saya? Namanya Raisa. Nama lengkapnya Raisa Bayar. Lalu kembali mendekati ke arah dimana seakan duduk pacarnya. Terima kasih kamu telah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Iya, saya juga rindu kok. Saya tahu rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Bergaya malu-malu, duduk di kursi panjang itu, seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil bicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya itu. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu nggak? Boleh aku cium nggak? Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya. Hingga tanpa sadar ia sudah ada di ujung kursi panjang itu. Dan airnya terjatuh tergembang dari kursi. Ia menjadi sadar, celingukan melihat sekeliling. Raisa. Tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Nggak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan. Betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajahnya di cermin. Kemudian menangis terisak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat terkekeh-kekeh pedih. Sembari nahan isak tangisan, pelan-pelan badut itu mengganti pakaiannya. Atau secara ternik, ia membuka pakaiannya. Dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian yang lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian lebih narsis, seperti telah berubah menjadi orang yang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu, dengan gerakan yang tetap serupa seperti badut. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib saya memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren, parlende. Ini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan-hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa aja. Sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikan jari.
seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya mengoyang-ngoyangkan bokong saya dan semua orang tertawa. Bahkan ketika saya berdiri diam, semua orang makin tertawa, terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah seorang yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan dan tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai oleh banyak orang. Kamu boleh bohong atau menghibur sesukamu. Yang penting orang tetap percaya sama kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai-partai besar saat ini. Saya kemudian ditandani oleh mereka menjadi narsis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada, padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Yang saya tahu, pilkada itu berbeda dengan pil-KB. Tapi tak ada yang bilang pil-KB itu boleh-boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba ikut-ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada ini. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang-orang yang bersorak-sorak dia, penuh pemujaan. Mereka berteriak mengeluh-ngeluhkan, hidup pemimpin, hidup pemimpin, hidup pemimpin kita, panjang umur, pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja, memandang sekeliling, bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-elukannya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja yang jadi badut. Kembali terdengar sorak-sorak riai, teriakan-teriakan pemimpin, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur, hidup pemimpin kita. Teriakan itu terus bergema makin keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh aneh di atas meja. Cahaya
perlahan padam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.